Gimana seseorang itu bisa disebut sebagai introvert? Semenjak saat itu, topik introvert di Indonesia jadi naik. Kalian masih ingat gak dengan sebuah statement yang pernah dilontarkan oleh seorang selebgram dan YouTuber terkenal di Indonesia? Fun fact-nya adalah, salam masyarakat majemuk. Balik lagi bersama aku, Arman SM. Hari ini topik diskusi kita akan membahas tentang apa itu introvert dan gimana seseorang itu bisa disebut sebagai introvert. Buat kalian yang udah tahu dan paham tentang apa itu introvert, video ini boleh banget buat kalian jadikan sebagai tambahan insight AC atau sekedar untuk menambah referensi kalian. Sementara buat kalian yang belum paham atau bahkan baru pertama kali dengar istilah introvert dan pengen tahu atau ngulik lebih dalam tentang apa itu introvert, nah pas banget. Video ini buat kalian. Jadi apa sih sebenarnya konsep introvert itu? Yang tentunya pasti ada asal-usul dan penyebabnya kan? Nggak mungkin terjadi begitu aja. Ibarat seekor ayam yang menetas tanpa pernah jadi telur terlebih dahulu. Aku punya pertanyaan nih buat kalian. Jadi yang bener ayam dulu apa telur dulu? Kalian masih ingat gak dengan sebuah statement yang pernah dilontarkan oleh seorang selebgram dan YouTuber terkenal di Indonesia? Beberapa tahun lalu yang kurang lebih dia ngomong kayak gini nih. Bahkan aku collab yang ketawa-ketawa aja itu deg-degan banget ya kan, karena aku orangnya sebenarnya introvert. Semenjak saat itu, topik introvert di Indonesia jadi naik. Orang-orang jadi banyak yang ngomongin tentang introvert, yang setelah sekian lama menutupi diri, bersembunyi, dibungkam, dan merasa sekaranglah saat yang tepat untuk mereka speak up. Tapi coba deh, kalian perhatikan lagi tentang statement dia. Kayaknya ada yang janggal, dan dimana dia bilang kalau dia itu sebenarnya introvert. Aku tahu aku kalau ngomong, kadang ngomong dulu baru mikir gitu. Aku orangnya sebenarnya introvert. Sejauh yang aku tahu, introvert itu sebenarnya sangat jarang ada yang cara ngomongnya nyablak ya, atau ngomong dulu baru mikir dan baru sadar dengan apa yang sudah dia katakan. Kayak statement yang dikatakan seorang YouTuber terkenal tadi. Ini kita belum ngomongin introvert secara ilmiah dulu ya, yang secara definisi teoritisnya kayak gimana. Bahkan faktanya, orang yang memang beneran introvert itu biasanya cenderung selalu berpikir terlebih dahulu sebelum ngomong ke orang lain, atau nyampein ide apa yang ada di kepala dia ke orang lain. Fun fact-nya adalah, orang introvert itu sering nggak jadi ngomong hanya karena dia masih terus mikirin apa yang pengen dia sampein, karena takut apa yang bakal dia omongin mungkin nggak nyambung, atau takut menyinggung perasaan orang lain. Bisa juga karena dia merasa sungkan atau ya sekedar malu aja. Jadi orang introvert itu lebih cenderung overthinker sebenarnya. Aku sendiri adalah seorang introvert, lebih tepatnya INFJ atau singkatan dari introvert, intuition, feeling, and judging. Hah? Apa tuh bang? Oke. Nanti satu persatu bakal kita bahas ya. Entah di video ini atau di video-video selanjutnya. Tunggu aja. Sekarang kita bahas dulu tentang apa itu introvert. Sedikit flashback ke sekitar 5 tahun lalu, di tahun 2018-an. Itu adalah waktu dimana pertama kali aku tahu kalau aku ternyata adalah seorang introvert. Nah, gimana ceritanya? Gini, pertama-tama aku mau jelasin dulu kenapa aku lebih dulu mau nyeritain tentang pengalaman pribadiku sebagai seorang introvert. Kenapa nggak langsung ke teori atau fakta-fakta ilmiah tentang introvert. Oke, gini teman-teman. Karena ini semua saling berkaitan sebenarnya. Dulunya sebelum tahun 2018 itu, aku juga sebenarnya nggak ngerti apa itu introvert. Sama sekali nggak ngerti. Sama seperti kalian yang mungkin baru belajar atau kenal dengan istilah introvert. Nah, aku pun sama. Masih terus belajar juga sampai sekarang. Bahkan sembari bikin konten video ini, aku pun juga masih belajar. Jadi perkenalanku dengan introvert itu dimulai ketika aku di pertengahan kuliah. Sebagai seorang yang dulunya sekolah di daerah pinggiran kota kayak aku, jujur aku agak ngalamin sedikit culture shock dengan perbedaan pola kebiasaan dan gaya hidup mahasiswa di perkotaan. Karena lingkungan pergaulan kampus sama sekolahan itu ternyata beda banget teman-teman. Dulu sewaktu mungkin kita masih sekolah, kita kebanyakan punya teman yang dari satu background yang sama atau ya mirip-mirip lah. Kayak mungkin kita dari satu daerah yang sama, atau bahkan mungkin teman-teman kalian yang di sekolah juga tetangga rumah di dekat rumah kalian. Dan coba kalau kalian perhatikan lagi,
teman-teman kita di sekolah itu rata-rata punya pola kebiasaan yang cenderung sama kan? Kayak misalkan tempat nongkrong mungkin sama di kantin sekolah atau warung-warung sekitar sekolah. Kalau main ya mentok-mentok main ke pusat kota atau sekedar ke rentalan PS terdekat. Atau mungkin warnet atau warung internet kalau kalian masih ngalamin. Waduh, jadi ketahuan umurnya ya. Nah, di pergaulan kampus ini agak beda. Kita ketemu dengan banyak orang-orang dari daerah yang berbeda-beda, dari background yang berbeda-beda, bahkan dari asal-usul suku yang berbeda-beda juga. Nah, kemajemukan ini atau keberagaman ini membuat kelompok sosial yang terbentuk jadi macam-macam juga. Kalian pernah nggak sih punya temen yang kayak misalnya tipikal anak nongkrong, pasti sering ngajakin kalian ngopi atau kumpul-kumpul di kontrakan atau kos mereka. Ya buat sekedar ngegabut bareng aja, atau buat mabar dan mungkin nobar atau nonton bareng. Atau ada juga yang tipikal anak organisasi yang tiap malam selalu kumpul di kampus buat rapat atau diskusi, atau yang biasa kita sebut dengan istilah kura-kura. Ada macam-macam lah. Nah, tapi di antara itu semua, ada juga nih yang tipikal kupu-kupu atau kuman-kuman. Aku pun mulai kepikiran sama hal itu. Kenapa ya orang-orang kok bisa beda-beda pola kebiasaannya? Atau bisa beda-beda apa yang mereka suka? Apakah itu murni cuma sekedar pengaruh referensi budaya? Atau karena background mereka yang berbeda-beda? Atau mungkin ada sesuatu yang lain? Aku sendiri sih tipikal yang selalu di tengah-tengah ya, yang kalau diajakin main sama nongkrong juga oke, asal jangan sering-sering ya, karena mager juga kalau keseringan. Tapi aku juga tipikal yang kalau lagi pengen sendiri ya sendiri aja. Kadang terlalu rame-rame sama orang lain tuh juga bikin aku cepet capek. Meskipun aku seneng sebenarnya kumpul-kumpul sama temen. Kadang-kadang juga kenapa ya ada beberapa aktivitas yang menurutku mayoritas orang itu pasti seneng dan tertarik. Tapi aku sendiri gak bisa nikmatinnya. Contohnya kayak kalau buat kalian nih para cowok, pasti di antara kalian ada yang suka main bola bareng-bareng di lapangan. Atau kalau kalian kaya ya nyewa stadion. Nah, aku justru nggak begitu suka main bola di lapangan, karena aku merasa terlalu ramai aja suasananya. Ya, meskipun aku masih suka sih kalau main futsal, karena nggak seramai bola dan lapangannya lebih kecil, jadi bisa lebih terkontrol situasinya, dan bahkan sebenarnya sejak kelas 5 SD, aku udah ikut klub futsal. Atau cowok-cowok itu biasanya senang nobar bola atau supporteran. Di antara kalian pasti ada yang senang sama kegiatan ini. Kecuali ada ajakan dari temen buat nobar final Piala Dunia atau final Euro, Copa America ataupun AFF. Pokoknya yang final-final gitu, aku masih suka dan sering ikutan. Tapi kalau nonton live di stadion atau supporteran, jujur itu bukan hobi aku. Kecuali yang main Ronaldo sama Messi ya. Nah, hal-hal kecil kayak gini itu mulai mengganggu pikiranku teman-teman. Kenapa? Ada satu atau beberapa hal yang mayoritas orang seharusnya seneng dan nikmatin, tapi aku justru nggak bisa menikmatin hal itu. Pertanyaanku tentang hal ini sedikit demi sedikit mulai terjawab ketika suatu hari aku nggak sengaja nemu feeds di Instagram seseorang. Dia memposting sebuah buku berjudul Quiet, karya seorang penulis cantik asal Amerika bernama Susan Cain. Langsung tuh, sehabis itu aku penasaran dan nyari tahu seluk-beluknya tentang buku itu di internet. Aku tertarik pertama karena subjudulnya, yaitu The Power of Introverts in a World That Cannot Stop Talking. Wah, pas nih. Karena aku sering kali ngerasa kalau dunia itu terkadang terlalu berisik dan nggak pernah bisa nikmatin ketenangan barang sedetik pun. Ditambah lagi dengan kondisiku waktu itu yang nggak pinter ngomong sama orang, bukan karena malu ya, tapi lebih ke nggak pinter aja cari topik obrolan atau cerita, yang ujung-ujungnya selalu bikin aku bingung kalau mau ngomong sama orang, apalagi sama orang baru atau orang asing. Aku merasa lebih bisa bebas berekspresi dan mengeluarkan ide-ideku lewat tulisan. Agak beda dari kebanyakan orang yang mungkin rata-rata lebih suka berekspresi lewat verbal atau dengan cara ngomong. Dan sebenarnya udah dari sejari kecil juga aku merasakan ada hal-hal yang sedikit berbeda di dalam diriku ini, kalau dibandingin sama kebanyakan teman-teman yang aku kenal. Dan ada juga banyak hal lain yang sedari kecil aku nggak bisa nikmatin, meskipun rata-rata temanku, khususnya yang para cowok, bisa nikmatin. La ilaha illallah, gue udah capek banget. Bukan hal kayak gitu ya teman-teman. Tapi semua itu mulai terjawab semenjak aku membuka dan membaca buku Quiet. Sejak saat itu, aku pun mulai mengenal apa arti kata introvert yang sesungguhnya. Sembari aku juga sedikit demi sedikit mulai mengenal diriku sendiri. Nah, itu tadi cerita singkat dari pengalaman pribadiku dalam mengenal introvert. Gimana kalau kalian? Apa dan kapan momen pertama kali kalian tahu kalau kalian adalah seorang introvert? Dan gimana perasaan kalian setelah tahu tentang hal itu? Coba ceritain di kolom komen dong.
Langsung gas aja, ditunggu ya. Aku bakal penasaran banget sama cerita kalian. Oke, mungkin cukup segini aja dulu karena kayaknya bakal terlalu panjang kalau kita terusin. Maaf kalau mungkin ada yang merasa kecewa karena ternyata aku belum ngejelasin satu hal apapun tentang apa itu introvert di video ini karena harus aku potong sampai di sini dulu. Dan ini semua murni karena durasi ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi, tapi tenang aja. Bakal aku terusin kok. Tunggu aja di part 2 dari video ini yang setelah ini dimana kita akan membahas tuntas tentang apa itu introvert. Dan aku yakin gak akan lama setelah ini, jadi stay tune aja. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dan ingin ngulik lebih dalam tentang dunia seputar introvert. Like juga kalau kalian suka video ini. Oke, so aku Arman SM dan salam masyarakat majemuk.